Bupati Tolikara Willem Wandik bersama Wakil Bupati Yotam Wonda dan Ketua DPRK Tolikara Menus Yewenda melakukan kunjungan kepada peserta konferensi Api Doa dan Penginjilan Internasional asal Kabupaten Tolikara yang tengah mengikuti kegiatan keagamaan berskala besar di Jayapura. Konferensi yang digelar oleh pimpinan Gereja Aras Nasional ini akan berlangsung sejak tanggal 1 hingga 5 Juli 2025 dan diikuti oleh ratusan hamba Tuhan dari berbagai wilayah. Pemerintah Kabupaten Tolikara sendiri memfasilitasi keberangkatan 170 peserta dari wilayah Toli, Bogo, dan Kembu untuk mengikuti konferensi ini yang juga dikenal sebagai Konferensi Hari Doa Internasional tahun 2025. Bupati Willem Wandik dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa kehadiran para pemimpin klasis dan denominasi dari berbagai distrik di Tolikara menjadi bagian penting dari pembangunan rohani masyarakat. Ia juga mengajak seluruh elemen termasuk media untuk aktif menyuarakan kegiatan-kegiatan keagamaan demi mendorong nilai-nilai iman dan kekeluargaan di tengah masyarakat. Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan bahwa sejarah kemajuan masyarakat Tolikara tidak dapat dilepaskan dari peran Injil yang pertama kali hadir sebelum masuknya pemerintahan. Ia menegaskan bahwa Injil menjadi fondasi utama yang membawa perubahan signifikan bagi generasi-generasi di Tolikara. Menurut Willem Wandik, lompatan kemajuan yang dirasakan oleh masyarakat Toli hari ini merupakan buah dari pelayanan rohani yang telah ditabur oleh para pelayan Tuhan sejak dahulu. Ia mencontohkan ada yang menjadi gubernur 2 periode, menjadi anggota parlemen, baik di pusat hingga kepala daerah, semuanya karena dampak dari pelayanan Injil. Dalam hal ini, pemerintah daerah berkomitmen memberikan dukungan dan fasilitas bagi para hamba Tuhan untuk mengikuti pembekalan rohani agar mereka dapat kembali melayani dengan semangat baru dan memperkuat rumah doa maupun bukit doa di daerah asal mereka. Bupati juga memberikan apresiasi terhadap perkembangan Gereja Injil di Indonesia, GIDI, yang telah menjangkau banyak daerah bahkan sampai ke mancanegara. Dirinya menyebut bahwa hal tersebut merupakan hasil dari pengorbanan dan ketulusan para pelayan Tuhan di wilayah Toli yang memberikan harta dan tenaganya demi penginjilan. Mengangkat tema yang berkaitan dengan pengumpulan persembahan misi setiap tanggal 12 Februari, Bupati menilai momen ini penting untuk mengingatkan seluruh elemen termasuk pemerintah agar turut mengambil bagian dalam misi penginjilan global. Kenapa ini penting? Karena orang tua kami ini mereka dijangkau dengan Injil, sedangkan daerah lain itu ada karena penjajahan Portugal, Belanda, Jepang. Itu setelah Indonesia merdeka, pemerintah masuk sehingga mereka bisa mengalami transformasi kultur modern. Tapi kalau di Tolikara ini dijangkau hanya dengan Injil. Baru pemerintah itu baru masuk belakangan gitu. Dan setelah hasil daripada Injil itu, kami generasi Toli hari ini mengalami lompatan begitu jauh. Bisa jadi gubernur 2 periode, bahkan menjadi parlemen di pusat, bahkan jadi kepala daerah, baik sebagai bisnismen, baik sebagai politisi, baik sebagai birokrat dan lain-lain, semua karena Injil. Karena itu kami fasilitasi orang tua kami, para hamba Tuhan ini, baik pimpinan klasis maupun wilayah ada di sini, dalam rangka mengikuti kegiatan Hari Doa Internasional. Nah, akan berapa hari ada di sini mengikuti kegiatan itu, karena dalam rangka bagaimana mereka bisa mendapatkan bekal pengetahuan supaya kembali bisa aktifkan lagi tentang pentingnya rumah doa itu, pentingnya bukit doa itu. Karena dengan itu buat mereka sampai akhirnya masih eksis dalam jalan pelayanan. Dan setiap tahun biasa mempersembahkan harta mereka dan memberikan dukungan terhadap pelayanan penginjilan dari Toli. Dan gereja GIDI ini sudah berkembang di mana-mana, baik di tanah Papua, di luar Papua, bahkan di luar negeri. Ada sejumlah negara udah ada di sana, udah ngutus penginjilan ke luar negeri, baik di Pasifik, di Asia,
di India, di Eropa, bahkan di Afrika, di Timur Tengah udah masuk. Nah, hasil dari ini orang tua ini. Itu semua karena doa, karena kekuatan doa. Gitu. Setelah mereka terima Injil di bukit-bukit wilayah Kalakendek ada bukit-bukit doa. Dan tempatkan doa kepada Tuhan. Dan juga setiap tahun selalu mereka kumpul harta mereka setiap 12 Februari, harta mereka untuk memberikan dukungan terhadap penginjilan di seluruh dunia. Dan hari ini tema yang diangkat pas dan momennya pas, itu tentang pentingnya doa dan penginjilan. Sehingga orang kami fasilitasi orang tua ini pimpinan kelas mulai datang ke kita rangka mengikuti kegiatan itu, event itu. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Sementara itu, Wakil Bupati Tolikara Yotam Wonda menegaskan kegiatan ini sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah, yakni menjadikan Tolikara sebagai kota religius. Menurutnya, setiap kegiatan keagamaan, khususnya di pelayanan gereja, akan selalu menjadi prioritas dalam arah pembangunan ke depan. Terkait isu yang beredar mengenai penyaluran bantuan pemerintah, Yotam Wonda menegaskan bahwa kegiatan ini bersifat lintas denominasi dan bukan milik satu organisasi keagamaan tertentu. Oleh karena itu, bantuan tidak disalurkan melalui sinode atau organisasi tunggal, melainkan langsung melalui kehadiran dan dukungan dari pemerintah daerah. Dari Jayapura, Papua, Yesi Iriani, Jaya TV mengabarkan.